Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini pengen ngobrol lagi bersama Pak Pahala Nenggolan. Beliau adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang juga bertanggung jawab dan menjadi Rois Am lah gitu bagi Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, beberapa hari lalu kan kita bicara bersama Pak Pahala tentang Stranas PK. Nah, saya ingin sekarang membicarakan detail-detailnya, aksi-aksinya di lapangan. Selamat datang ke Cokro, Pak. Yang kedua ini, terima kasih ini dengan kesibukannya Pak Pahala menyempatkan datang lagi. Kebetulan kantor kita dekat ya, berdekatan ya. Jadi ini saya kan jadi penasaran nih dengan Stranas PK ini kan ini sebuah lembaga yang memang fokus utamanya pencegahan korupsi ya, dan ini sebenarnya urusannya langsung dengan Pak Presiden sebenarnya kan, dan bekerja samanya dengan sekian banyak KL ya, dan BUMN dan BUMD gitu ya. Dan kalau kita lihat tiga fokusnya itu kan tata niaga, ya, perizinan dan tata niaga. Terus apa lagi Pak? Keuangan negara, sama penegakan hukum perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Nah ini tentu saja terlalu banyak kalau kita bicarakan satu persatu ya, tapi ini aksi-aksi yang dilakukan oleh Stranas PK, mungkin saya pengen dengar aja, spill aja Pak Pahala cerita-cerita terbaru, terutama misalnya terkait dengan saya dengar kan ada hubungannya dengan soal sampah ya, yang pengelolaan sampah lah ya, aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah, dan ini kan hubungannya dengan swasembada, ketahanan pangan dan seterusnya. Terus juga yang kemarin kita singgung ya, dengan perizinan terkait dengan laut ya, transportasi pelabuhan ya, Pelindo dan seterusnya. Terus ada juga soal satu map ya, satu peta ya, tentang ini kaitannya dengan soal lahan dan seterusnya ya. Jadi ini saya nggak tahu gimana memulainya, silahkan Pak Pak Pahala bercerita tentang mungkin yang paling recent kali ya, yang paling soal pengelolaan sampah ini. Ini kenapa menjadi isunya Stranas PK gitu? Ya, jadi Stranas ini pada dasarnya kan dia pencegahan yang lebih real gitu ya, lebih aksi di lapangan, melibatkan banyak pihak, jadi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan selalu ada cirinya digitalisasi. Nah, gitu. Itu udah ciri dia. Dia selalu ingin memperbaiki sistem, gitu. Jadi kalau sistemnya belum ada dibikin ada, kalau ada ribet dibikin mudah gitu kan. Tapi intinya kalau ada orang yang mengambil keuntungan dari sistem yang ribet, dia akan mundur sendiri karena sistemnya secara fundamental berubah gitu. Jadi kita udah lihat di pelabuhan segala macam. Nah, ini sekarang kita lihat ada masalah sampah. Jadi Indonesia ini 2015 gitu, presiden kita pulang dari Paris janji emisi mau diturunkan. Salah satu yang dituding adalah sampah. Nah, terus ya biasalah semangat gitu sampah, tapi kan cerita sampah ini di tahun 80 kita udah ke Swedia loh. Ngelihat gimana sampah dikelola di sana gitu. Dan tapi ya mau dijalanin ke Indonesia selalu problemnya kita nggak pernah milih sampah dari rumah. Udah kan gitu. Jadi udah beda jauh. Nah, tapi selalu ada orang ngambil keuntungan dari sini gitu. Jadi karena semangatnya menurunkan emisi, maka sampah ini diputuskan diolah jadi listrik. Tapi hanya 12 kota saja. Keluarlah perpresnya. Jadi PLN beli listriknya, hasil pengolahan sampah. Waktu itu ditetapkan 18 sen. Sekarang revisi perpres turun jadi 13 sen. Jadi PLN standby, harus beli, take or pay. Janjian 10 megawatt, keluarnya cuma 5, bayar 10 megawatt. Gitu kan, keluarnya 2, bayar 10 megawatt, gitu, take or pay gitu. Dari bayarnya ke investor ini. Nah, udah gitu Pemda di perpres ini juga harus bayar ke investor ini untuk pengolahan sampahnya. Namanya tipping fee.
Waktu 2017 KPK melihat nih implementasi Perpresnya ini, bahwa ada 12 Pemda gitu dengan kapasitas sampah macam-macam. Yang terbesar DKI pasti 7.000 ton sehari, dan yang paling kecil dulu sekitar 1.000 tonan lah gitu ya. Kita ingat dulu Semarang, udah Oke. ditetepin harganya. Hmm. Semarang waktu itu 700.000 per ton per hari. Jadi dia 700.000 rupiah per ton, sampahnya 1.000 ton Oke. sehari. Jadi kita bayangkan bahwa Pemda Semarang, kota Semarang harus ngeluarin uang 700 juta tiap hari. Padahal sampahnya itu datang terus. Investornya mengolah jadi listrik, lantas nanti PLN harus beli listriknya. Oke. Padahal kalau kita nanya PLN nih, Pak, kalau cuma 10 megawatt itu kita harus nyiapin cadangan yang sama. Karena ini nggak reliable, gitu kan. Dari sampah kalau musim hujan, nanti Tahu-tahu sedikit, nggak, gitu iya, kan. iya, Yang gitu-gitulah. iya, Jadi iya. sebenarnya buat PLN ini beban. Gitu. Dan Nah, sorry, investornya ini swasta, beda-beda. beda-beda Oke. swasta gitu. Nah, lantas memanfaatkan Perpres ini. Jadi mereka datanglah ke Pemda-Pemda gitu ya, dilelang. Yang paling rendah harganya Kota Tangerang, 340.000 1 ton. Itu pun sudah 300 juta atau 9 miliar sebulan gitu. Waktu itu kajian kita bilang, Pemda ini mengeluarkan se-Indonesia ya, buat 12 kota mengeluarkan 4 triliun, dan ini sebenarnya ada alternatif lain yang bisa dihindarkan. 4 triliun ini bisa dihindarkan kalau tidak jadi listrik. Oke. Jadi kira-kira sederhananya gini, saya lihat ke Surabaya, Ya, Benowo ya. ya. Ini sampah dikeringin, dicacah, dah ini yang namanya RDF. RDF itu singkatannya? Refuse Derived Fuel atau Oke, apa gitu. oke. Pokoknya kira-kira Iya, iya, iya. gampangnya gitulah, dicacah, Sampahnya dah di ini. kering. Oke. Ini dimasukin ke pembakaran mengganti batu bara. Oke. Batu bara ngerebus air, airnya menggerakkan turbin, jadilah listrik. Itu yang konsep Perpres 35. Dari sampah dikeringin, dicacah, jadi bahan bakar, ngerebus air, airnya menggerakkan turbin, turbinnya jadi listrik. Dibeli PLN. Oke. Sampah ini Pemda bayar. Nah, gitu yang di Benowo. Nah, yang konsep RDF sederhananya nggak gitu. Ini dikeringin, dicacah, jadi mirip batu bara, dibawa ke PLN, ke PLTU. Kan PLTU pakai batu bara. Nih, kata PLN, kita bisa nyerap maksimum 5%. Jadi substitusi batu bara. Dibawa ke pabrik semen. Sama, pabrik semen batu bara. Kita bilang nggak usah jadi listrik. Oke. Jadi energi aja. Ya, ya. Kalau listrik itu turbinnya besar, dia butuh air, pendinginan, segala macam, dan investasinya kita ngomong triliun. Jadi kalau sampah 1.000 ton itu diolah jadi listrik butuh sekitar 3 triliun investasi bikin jadi listrik. Nah, Pemda ini nanti akan mengikat komitmen 25 tahun. Bayar Ke tipping fee investornya itu. ke investor. Oke. Investor akan dapat dari PLN 25 tahun juga. KPK mengkaji, kenapa kontraknya kok 3 pihak nggak dijadiin satu? Kita ngelihat apa yang ditagih ke Pemda, apa yang ditagih ke PLN, kan gitu Oleh si kan? investor itu. Karena tertutup kita nggak tahu, tapi Ya. salah satunya kita menduga bahwa ini sebenarnya biaya yang sama ditagihkan 2 kali. Power Oh. plant misalnya, Oke. pembangkit listrik, tagih sana, tagih sini. Makanya kita bilang ini bakal membebani Pemda. Nah, sekali lagi nih, spirit Stranas nih, kalau ada duit, ada jangan sampai hilang, gitu kan. Kalau nggak perlu bayar, ya jangan dibayar. Kan gitu ya. Nah, waktu itu kita bilang 4 triliun Pemda setiap tahun habis buat bayar ke swasta. Sementara PLN nanti harus bayar lagi ke mereka untuk listrik yang take or pay. Nah, ternyata nggak jalan juga 12 kota nih. Nggak jalan. Karena swastanya juga ternyata DKI lah misalnya. Udah dapet kontraknya, dia kan cari uang dulu. Financial closing istilahnya kan gitu dia cari. Ternyata nggak ada pendanaannya. Pada waktunya nggak terjadi. Gitu kan, cari lagi investor lagi, yang gitu-gitulah. Jadi praktis sekarang Surabaya yang udah operasi, yang lain baru setengah-setengah jalan. KPK datang dengan gagasan untuk rekomendasi ke presiden dulu, direvisi itu Perpres. Jangan dikunci hanya listrik. Silakan yang mau listrik. Tapi kalau mau RDF, bolehin aja. Kan ini cuma 12 kota. Sementara sampah di 200 kota di Indonesia.
Kenapa nggak boleh orang ngelola kayak Cilegon kan cuma 35 ton, 100 ton sampahnya, masa mau listrik? Ya, ya. Gitu ya. Cilegon akhirnya berinisiatif, dia bikin sendiri, buang ke Suralaya. Dibayar sama Suralaya. Biayanya dia ngolah, ketutup mau pembayarannya. Hmm. Lah Pemda nggak usah ngeluarin uang sama sekali kan? Gitu loh, ada di Cilacap, itu Ya. pabrik semen di Cilacap, dari beberapa kabupaten di sekitar, dia nampung sampah. Gitu, akhirnya sampahnya terkelola tuh, yang Hmm. Jogja, yang kemarin gitu, di Banyumas, segala macam. Jadi terolah sendiri sampahnya tanpa Pemda ngeluarin uang. Itu aja poin dari Hmm. Hmm. Stranas. Gimana Pemda bisa dihindarkan mengeluarkan biaya yang nggak perlu karena pemilihan teknologi, kan gitu ya. Jadi cuma sesederhana itu, tapi Ya. dibaca bahwa kita melarang, nggak ada melarang. Nah kemarin di Rorotan, ini yang paling Maksudnya gede. dibaca bahwa KPK melarang pakai listrik. Listrik, Oke. memang kepala daerah beberapa konsultasi ke kita. Ya, Saya ya. sebutlah Kota Tangerang. Hmm. Begitu tahu RDF, dia pengen juga, tahu gitu gue RDF aja. Jadi kan nggak perlu uang APBD harus dialokasikan nanti DPRD persetujuan. Tapi kan dia terlanjur ada di Perpres. Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi. Hmm. Hmm. Datang ke tempat kita konsultasi, ya kita bilang terserah, mau pilih aja yang mana. Tapi kalau dari KPK, dari Stranas bilang, pilih aja pakai RDF karena tidak perlu mengeluarkan uang APBD dan sampahnya terkelola. Hmm. Jadi kalau sampah 100% diolah jadi RDF tuh keluarnya cuma 30%. Airnya diperas segala macam, 30% itulah yang dibawa ke pabrik semen atau ke PLTU, Hmm. pengganti batu bara. Selalu ada komentar, RDF kan nggak habis Pak sampahnya. Iya, nggak habisnya cuma 3%. Kita lihatlah di rorotan apa sih yang 3%? Itu batu orang buang ke tempat Hmm. sampah, kayu, kasur semua dibuang. Ya, ya itulah yang 3% gitu. Tapi kan 100% ini udah cukup jadi Ya. 30%. Nah yang kira-kira gitu, jadi kalau dibilang pencegahan korupsinya di mana ya? Hmm. Kita menghindarkan Pemda membuat komitmen yang berakibat pada pengeluaran 25 tahun, sangat Hmm. signifikan, gitu kan, buat Pemda. Ya. Sehingga kita bilang sampahnya terolah, tapi bebannya itu yang tidak perlu nggak ada. Nah sekarang siapa yang investor di tengah ini kan? Sekarang off taker-nya istilahnya udah ada off Hmm. taker-nya. Sampahnya supply-nya udah pasti ada. Pemda penyakitnya, kan di APBD susah menganggarkan untuk investasi kan. Nah kita bilang ya undang aja perusahaan, duduk di tengah. Ya kan, harga belinya udah pasti, tinggal diturunin jadi harga harga pengolahan, tapi Pemda sediain lahan. Hmm. Ya itu tempat pembuangan sampah aja lahan. Kan udah selesai gitu Ya, kan. ya. Jadi Pemda nggak ngeluarin uang, sampahnya terolah, swasta juga dapat untung yang cukup, yang di sini bisa beli, off taker bisa beli, kalau menurut penelitian emisi gasnya yang beracunnya kurang dikit. Hmm. Kalau ini nggak full Nah, batu bara. untuk merealisasikan itu perlu ada Perpres baru gitu, Pak ya? Merevisi Perpres, sebenarnya Merevisi yang kita Perpres. concern gini, tolong PLN atau pabrik semen yang BUMN, harga belinya tuh diatur sama pemerintah. Sekarang dibeli 400.000 lah, Hmm. Hmm. hitungan Hmm. kita. Ini kan substitusi batu bara. Batu bara harganya $70 lah gitu. Harusnya harganya 1,2 dong di atas batu bara. Ini kan energi bersih gitu ya. Jadi 1,2, jadi dapatlah kira-kira di lapangan dibeli 600.000. Saya nih misalnya investor lokal gitu. Hmm. Kalau saya tahu sampah ini dibeli 600.000 sama pabrik semen atau PLTU, kadar airnya di bawah 10%. Saya tahu 600.000, saya kan tinggal tarik mundur tuh. Hmm. Berapa biaya pengolahannya, udah gitu sampahnya kan tersedia. Kalau dia 1.000 ton, maka dia jadi 300 ton gitu kan, dihitung berapa pengolahannya. Kita udah lihat yang DKI yang segede gitu, Hmm. udah pasti dia ada sisanya dari harga beli dengan harga pengolahan, asal tanah tidak beli. Hmm. Pemda DKI yang di Rorotan tuh peralatannya Eropa semua. Eropa semua. Jadi kita bisa bayangkan Kalau ini yang di Bantar Gebang? kualitasnya. Yang di Banten sama. Lantas yang di Cilacap Hmm. itu bantuan dari Swedia. Swedia, Skandinavia. Ya, ya. Eropa beneran tapi hibah. Jadi
high quality, begitu maintenance susah, Hmm, hmm, hmm. gitu ya. Ya kita pikir kalau ada alternatif kenapa sih nggak dipakai yang ini gitu Ya. loh ya. Nah, tapi itu Pak Pahala kan tadinya yang sudah berlangsung Hmm, selama ini kan tadi ada investor, hmm, kemudian Pemda bayar tipping bayar fee, tipping fee, terus kemudian ini PLN harus bayar juga ya ke si beli investor. listrik. Nah, sekarang dengan katakan aja Stranas PK masuk nih Hmm, melakukan pembenahan ya ya, aspek ininya. Misalnya tadi nggak harus PLN, nggak harus hmm, listrik, tapi RDF bisa gitu. ya. Itu kemudian kan reaksinya kan pasti ada penolakan dari yang dirugikan. Nah, itu Dalam tanda gimana? kutip itu Iya, ya, yang dirugikan iya, iya. tentunya akan berusaha supaya perpresnya jangan Nah, direvisi. itu makanya. Jadi Jadi ini itu masih kuat dasar hukumnya kan. Sementara kita bilang gini, pengolahan sampah itu hak daerah loh. hmm, Nggak ada urusan kita untuk itu bukan 6 urusan yang dikecualikan gitu. Nggak ada. Jadi silakan. Tapi yang kita mau cari dari revisi ini adalah kepastian harga beli 1,2 kali harga batu bara DMO. hmm, Itu yang kita mau cari supaya investor tuh ngitungnya dari ujung sini. Bali gitu kan, itu kan sampahnya darat bisa dikumpulin, dibawa entah ke Tuban, entah mhm, mhm, pokoknya pengusaha bisa ngitung balik. Kalau Pemdanya mau bikin BUMD, ngutang ke BPD. Kalau nggak mau capek, undang investor lokal saja. Ini kelas 100-200 miliar aja nih hal, bukan yang kelas triliun, enggak mhm, lah. mhm, mhm. 200 miliar aja udah bisa bikin 500 ton diolah udah bisa, asal tanah disediain Pemda ya. Ya, ya. Lantas kalau Pemdanya punya duit, ya diinvestasi aja sendiri nih Pemda DKI ini. Pakai APBD dia investasi Hmm, langsung. Nah artinya kita nggak peduli deh soal mau jadi listrik, mau jadi apa, terserah lah gitu kan. Tapi gimana Pemda bisa sampahnya diolah, tidak keluar biaya. Itu aja. hmm, Tapi mhm, kalau dibilang kita melarang listrik, enggak banget, terserah. Buktinya dari 12 yang jalan cuma satu. Ini hmm, dari 2018 nih, udah dulu zaman Menkomar tuh udah terbingung-bingung nih, kok hmm. udah 6 tahun cuma satu yang Surabaya Benowo terus dijadiin kisah. Ya karena sulit, swasta suruh cari duit 3 triliun. Gitu kan. Ya kalau dia swasta bermodal sih lumayan, Hmm, tapi yang mhm. kita duga kan kalau udah broker berlapis-lapis gini nih, jadi nambah-nambah gitu. Ya. Akhirnya sampahnya nggak diolah, ribut cuma hitung-hitungan perpres gitu kan. Hmm, mhm, mhm. Surabaya itu 400.000 1 ton. Nah itu setengah ditanggung pemerintah pusat, setengah ditanggung Pemkot Surabaya. Kita bilang ya sekarang coba deh pemerintah pusat mau nggak ngasih subsidi terus buat seluruh Pemda? Nggak yakin kita mau. Hmm, Gitu loh. Jadi ya, ya. kita juga kenapa sih masalahnya kalau Stranas turun terlalu jauh, memaksa semua Pemda gitu. Itu rasanya offside juga kita. Maunya nih hal. Ini ada 5 kementerian lembaga yang tanggung jawab urusan sampah. Hmm, Pertama KLHK, sekarang lingkungan hidup lah ya. Udah gitu di Kementerian SDM ada Dirjen EBT namanya Energi Baru Terbarukan. Ini juga urusan sampah juga nih. hmm, Ada Dirjen Bangda di Dagri yang harus ngurus sampah juga. Dulu di Menkomar ada deputi khusus tentang limbah dan sampah. Lantas di PUPR dulu ada Dirjen Cipta Karya, ngurus sampah juga. Tapi lima-limanya cuma cerita pilot di sana sukses, di sini hmm. sukses. Kita bilang, lu pilot cari off takernya. Nggak bisa sampah diolah cuma jadi kompos, taruh di pot semua gitu. 1.000 ton taruh di pot tiap hari kemana sih? Gitu. Tapi kan cantik kelihatannya Ya, kalau udah ya. mengolah sampah, iyalah kelas-kelas 25 kuintal sih Ya, masih ya. bisa, kalau cerita 1.000 ton Tontonan. nggak bisa. Nah yang kayak gitu-gitu tuh Ya, ya. Stranas jadi sangat ingin memperbaiki Mhm, sistemnya, mhm. gitu ya. Dan terbuka saja, kita Ya, ya. bilang investor lokal siap Ya, buat dan ini. ini memang salah satu yang juga pernah yang kita bicarakan beberapa waktu lalu ketika kita ngobrol bersama Mas Yanuar dan Budiani Mhm, kan soal seberapa jauh Stranas ini punya bisa membikin supaya yang terkait itu mmm, comply, ya ya ya, mau ngikutin gitu ya ya. ya Ya ya, meskipun nanti pada ujungnya demi kan misalnya kayak kasus Pelindo itu kan ya ya, ada keuntungan ada untuk untungnya, ya, ya tapi ya, kan pada akhirnya kan memang Stranas PK ini perlu perlu kekuatan gitu ya ya ya, untuk supaya yang
terlibat gitu ya, entah itu Pemda, Ya, BUMD, BUMN itu mau comply, mau ikut gitu ya. ya Pak ya. Jadi itu yang challenge-nya di situ ya. Awalnya sebenarnya kita masuk ke sampah ini, makanya di bawah heading-nya kan kerjasama BUMN dan BUMD BUMD atau ya. Pemda. Ya. Jadi awalnya saya pemikirannya gini, kita ngomong lah dengan BUMN tambang misalnya, kerja di daerah, habis dikerjain daerah kan. Bahasa kita diminta ini, diminta Hmm, itu. hmm. Ya wajar juga Hal. Ini kan BUMN ini ngerjain tambang di daerah, itu kan wewenang dari pusat, iup dari Ya. pusat. Bayangin lah orang kerja di halaman kita, cari makan, kita cuma suruh nonton coba. Pasti jahil lah kita Ya, kan. ya, ya. Nah, itu Stranas ngelihat ini loh, sistem ini. Lantas kita ngomong sama Antam. Dia bilang lah bahwa ada 6 kabupaten di Sultra. Kita dudukin lah semua. Hmm. Kita bilang sama Antam, lu nggak bisa kerja sendiri nggak ngasih keuntungan buat Pemda. Ya kayak Pelindo suruh beresin pelabuhan, kalau dia nggak untung ngapain Ya, juga. ya, ya. Gitu. Jadi harus dikasih kerjaan ke Pemda. Nah kalau BUMN ini kan nggak kayak pemerintah ya, pengadaannya pakai tender segala macam, rigid ya. Kalau Hmm, hmm. ini lebih. Akhirnya ya Pemda ya, semangatnya kan keterlaluan. Kita ingin ikut mengelola tambang. Woi, lu ngerti nggak apa yang lu omongin? Gitu kan. Ini cerita triliun nih, Ya, nggak ada ya. duit lu kan gitu. Akhirnya kita diskusikan, sepakatlah mereka BUMN ngasih kerjaan penunjang pertambangan, pengangkutan, Hmm. udah pengolahan limbah, penyediaan tenaga outsource. Kan Pemda bisa. Kita bilang, bisa banget ya, pengangkutan itu. Akhirnya Hal, di Sulawesi Tenggara itu, Antam ngasih kontrak 1,1 T loh, ke BUMD untuk ngurus pengangkutan nikel. Ini Hmm. bisnisnya nih Hal. Ya, ya, ya. Kalau Pemda dapat kontrak segini, ya, pengangkutan, dia datang ke leasing alat berat, dia datang aja ke leasing itu. Nih gue ada kontrak ini nih. Pembayarannya pasti ada marginnya. BUMD-nya hidup. Ini bahasa gue nih. Kepala dinasnya bisa dijadiin komisaris dari BUMD yang ada untungnya. Hmm. Nah, ponakan bupati boleh kerja di situ juga kalau baru lulus kan gitu kan. Jadi simple aja kan ngeliatnya. Daripada malak 17-an, Hmm. ini, itu gitu kan ngerjain. Udah iup di sini, kasih lagi ke swasta, BUMN-nya gigit jari, ribut, gitu-gitu kan. Mending lebih elegan lah. Nah itu yang kita dorong sekarang BUMN PTBA, Bukit Asam, dengan Pemprov Sumatera Selatan. Hmm. Supaya Pemda ada untungnya juga dari dia hadir di situ. Gitu. Kasih kerjaan-kerjaan yang bukan industri penambangan yang core-nya. Pengangkutan, pengolahan limbah, Hmm. penyediaan tenaga kerja apalagi outsource. Ya, ya. Ngapain lu ngambil dari Jawa? Mending orang situ aja gitu ya. Dan itu Nah, dimungkinkan ya mungkin secara banget. dari Teknis segi. Ya, bisa, ya, ya. dan kalau kita bilang kalau Pemda mau bikin BUMD, mau minjem duit ke BPD aja. BPD-nya kan isinya cuma kredit motor sama panci aja ke Hmm. karyawan. Ya kita bilang lebih elegan dikit Ya, dong, itu kreditnya lebih lebih lebih. mutu lah gitu kan. Jadi kita pikir Stranas sih ya kita bilang kalau emang niatnya bener siapa juga sih yang nggak Hmm, dapat hmm, untung hmm. gitu ya. Ya. Nah habis itu berkembanglah ke usaha sampah waktu itu karena BUMN-nya itu Semen Indonesia Group itu ada 9 lokasi sama PLN. Ini kan Hmm. BUMN. Ya silakan mau dengan BUMD boleh, mau dengan swasta langsung tapi fasilitasnya Pemda. Boleh. Intinya ya jangan ada pungutan-pungutan, kan Hmm, gitu hmm. aja gitu sih, sederhana itu. Makanya keluar tuh, beberapa program yang kerjasama BUMN ke BUMD atau Pemda yang bahasa kasarnya bilang gini, supaya BUMN jangan dipalakkan di daerah. Hmm. Sesederhana itu aja. Gitu. Karena emang regulasinya bikin begitu. Orang ngeduk duit di halaman kita, kita cuma nonton. Ya, ya. Itu jahil kita pasti kan. Kayak gitu-gitu Ya, aja. ya, ya. Dan Nah, kita harapkan dia berkembang tuh hmm, di hmm. BUMN yang lain gitu. Kita lagi lihat lagi Hmm, BUMN hmm, apa hmm. lagi yang bisa gitu. Tapi sejauh kita kerja sih, kalau namanya perbaikan sistem yang saling menguntungkan BUMN-nya, menguntungkan Pemda-nya gitu, yang nggak untung cuma preman yang biasa malak aja gitu. Udah biarin aja kalau Iya, itu iya, sih. iya, iya. Gitu loh. Nah, Jadi ini soal menguntungkan, membawa keuntungan ke Pemda dan ke dalam hal ini BUMN apa ini kan sebenarnya insentif ya yang membuat ya, mereka oke deh
digitalisasi deh gitu Ya, misalnya ya. ya. Ini kan ada yang kemarin juga kita singgung ya, tadi soal Pelindo gitu misalnya, Mhm, Pak. Itu kan yang membikin mereka kemudian, komit mhm. untuk tadi itu digitalisasi, ini Ya, kan masuk dalam ranah anu ya, perizinan dan tata ya, kelola ya, ya. Tata tata niaga. niaga. Itu kan, misalnya kelihatan sebelum menerapkan sistem yang dikembangkan oleh Stranas Ya, PK, itu misalnya keuntungannya katakan aja berapa ratus miliar gitu ya, ya, misalnya. Terus setelah memakai sistem ini keuntungannya berlipat-lipat gitu. ya, ya. Nah itu bagaimana supaya hal semacam itu tuh bisa menjadi hal yang bisa direplikasi di tempat lain? Kita Misalnya ngelihatnya sebenarnya bukan bukan keuntungan BUMN, yang kita lihat gini, biaya logistik nasional ini harus turun. oke. Dari 24% turun entah jadi berapa, kan gitu ya. Salah satunya kan logistiknya di pelabuhan. Hmm. Bayangin 24% loh, kita belum dagang apa-apa, udah harus keluar duit 24% supaya dagangannya nyampe ke konsumen. Itu 24% tuh gede banget Ini yang sebelum sebelumnya. ya ya. Namanya kita pikir di dalam ini ada ketidakefisienan, dan dimanapun kalau sistem itu pasti ada yang mengambil manfaat, kan Hmm. gitu kan. Jadi bayangkanlah dulu di pelabuhan, dia sandar, Mhm. nggak jelas sandarnya berapa lama, itu dia udah deg-degan nih, kalau nambah sehari, biaya sandarnya makin mahal. Makanya Indonesia dijauhi sama kapal-kapal yang besar. Padahal Hmm. kapal besar ini justru kapal yang efisien karena dia murah. Bawa kontainer 2.000 gitu, itu murah. Tapi ini kan yang kelas Rotterdam, Yokohama, yang nggak boleh telat sehari juga. Hmm. Sementara begitu dia nyangkut di Indonesia, Bisa. ada regulasi yang bilang harus pakai tenaga kerja bongkar muat. Hmm. Itu regulasi yang aneh tuh. 2 dirjen, 1 deputi. Kemenaker, Koperasi, sama Perhubungan. Tiba-tiba dia bilang semua harus pakai tenaga kerja bongkar muat. Hah, sekarang udah pakai kontainer. Barang curah tinggal buka valve. Sekarang ini tenaga kerja bongkar muat jam 5 pulang. Kapalnya nunggu sampai besok baru datang lagi. Ditaksir lah, ngebongkarnya sekian gitu. Yang begini-begini lemak-lemak ini pasti menaikkan biaya logistik. Hmm. Orang karantina kesehatannya jam 4 pulang. Kapalnya sandar jam 5. Nggak bisa diperiksa tuh awak kapalnya. Nunggu sampai besok. Gitu kan. Ya, Yang gini-gini kan molor lagi sebenarnya gitu kan. molor. Ya. Emang Pelindo bahagia kalau kapal ngantri banyak? Nggak bahagia dia. Dia Hmm. lebih bagus kapal datang langsung pergi Ya lagi. ya ya. Jadi lebih banyak revenue-nya ketimbang datang nongkrong. Yang kayak gitu-gitu kita lihat pasti ada orang yang ngambil untung dari sini. Kapalnya sandar, turun dulu agennya, lapor buat biaya sandar, daftar buat imigrasi, daftar karantina, kalau dia bawa yang pertanian ke pertanian gitu kan, ke bea cukai, semuanya dia makanya agen kapal sibuk di sini. Hmm. Di luar negeri pemilik kapal langsung udah bisa. Kalau di sini harus pakai agen. Ya Ya karena ya. ribet itu. Iya iya. Itu sesuai dengan adagium di birokrasi. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Nah Kita itu bilang gini, dipangkas gitu ya? "Nak, kalau kontainer bisa 11 kali geser, ngapain juga dibikin jadi 2 kali geser?" Iya, Kan gitu kan. makanya itu. 2 kali peng peng keluar Iya dia iya iya. langsung, gitu kan, yang Mhm. gitu-gitu. Selesai udah tuh semua yang pelabuhan. Artinya digitalisasi itu sebenarnya bukan barang baru, sistemnya udah ada semua, karantina udah ada sistem. Mhm mhm. Kalau kita harus keras, ya karantina digabung, di luar negeri digabung, gitu ya. Digabunglah karantina, kecuali kesehatan ya, Iya iya. karantina perikanan, Customs terus ya kan? Kastem, karantina imigrasi. Iya, jadi satu gitu Satu ya. atap pakai X-ray, kan gitu kan. Yang gitu-gitu kan sebenarnya, orang pelabuhan tahu juga lah, kita nggak usah sok tahu bilang Mhm. ini temuan hebat, enggak lah, mereka tahu tuh, cuma nggak ada yang menggerak. Astranas di situ aja. Oke oke oke. Menggerakkan itu dan dia duduk bareng. Saya ingat waktu itu kita bilang, "Ini kita mau beresin pelabuhan," gitu, "yang ada di situ coba tolong minggir," gitu, "entar kalau keinjak kakinya marah." Ya kan, minggir aja dulu gitu, udah gitu, sistemnya udah ada semua, cuma ditaruh di satu platform gitu kan. Selesai pelabuhan, kita ke pergudangan. Hmm. Begitu saya gudang, kita baru lihat antar pulau. Jadi kadang-kadang nih, produksi gula 100, stoknya ada 100, ada. Kok mahal di pasar? Orang nggak nanya, 100 nih gula di mana? Yang 100 di Sumbawa, yang nggak ada di Jawa Iya gitu. iya. Ini karena kita antar pulau nggak ada yang ngontrol. Hmm.
kuantitinya. Kemarin makanya kita ke Menko Bidang Pangan untuk ngasih tahu ini. Pak, sudah ada loh manifest domestik, tolong untuk logistik bahan pangan dilihat dashboard-nya. Kalau ngimpor gula segini, perginya kemana aja tuh gula? Ya kan? Kalau ngimpor beras, kemana aja beras? Jangan cerita stok cukup. Stok cukup se-Indonesia, tapi mindahin dari dari Jawa ke Maluku kan butuh 5 hari. Di sana udah keburu nggak ada. Gitu ini penyakit Ya. kita nih. Stok cukup kok. Di mana? Nah, makanya manifest domestik ini salah satu alat juga untuk pemerintah mengontrol logistik ini. Jadi Dan ini logistik sudah diterapkan, Pak. Sekarang baru manifest tahun domestik ini akhirnya semua pakai manifest. Wah, penolakannya jangan ditanya. Ya orang siapa juga sih yang senang biasanya apa aja silakan masuk tinggal pergi. Sekarang tiba-tiba harus kontrol. Kalau ini memang mencegah yang jahat. Kita sebutlah Oke. di Bangka itu ada logam tanah jarang, Pulau Bangka Belitung. Dilarang ekspor. Pindahin aja ke Merak. Ekspor dari Merak. Emang orang ada nyatet dari Bangka ke Merak. Ini kan antar pulau. Nggak ada yang nyatet itu. Misalnya gitu ya. Ya. Nah, maksud kita tuh selesai tuh acara penyelundupan antar pulau. Pemerintah bisa mengontrol logistik, pemerataan, segala macam, itu bisa dikontrol. Gitu ya. Nah, kita bilang, ini sok-sokan nih hal. Selama negara kita berdiri, nggak pernah ada nih manifest domestik. Ini baru ini nih. Dan digital. Gitu. Makanya kita bilang, udahlah digitalisasi aja harapan kita. Beneran. Nggak usah dibikin badan ini, itu, nggak usah. Paksa aja di tiap pelabuhan sekarang. Bukan hanya pelabuhan kelas Tanjung Priok atau Makassar, enggak. Pelabuhan Tersus yang 2.500-an itu pelabuhan swasta, semua digital. Pemerintah bisa memonitor pergerakan quantity. Selesai lu yang nyelundup. Selesai yang cerita bohong gitu, yang ngirim ke sana ternyata enggak gitu kan. Kalau pemerintah mau ngenain volume ini ke masing-masing institusi, pemerintah tahu loh berapa kuantiti yang dikelola perusahaan ini. Gue ngirim ke sini 100 kecatet, gue ngirim ke sini 100 kecatet. Nanti orang pajak ngelihat nih, lu sebenarnya 200 lu setahun. Kalau lu ngelapor cuma segini nih, gitu loh. Jadi itu digitalisasi ini kita berharap sebenarnya ditangkap dalam penerimaan negara. Supaya rasio pajak kita lebih baik dari yang sekarang kelas Afrika nih, supaya lebih baik gitu. Jadi Nah itu kalau misalnya kayak contoh Pelindo atau pelabuhan ya, itu kalau misalnya dikuantifikasi dalam angka gitu ya, dulu tuh pemasukannya berapa, terus sekarang dengan digitalisasi itu naiknya jadi berapa gitu? Bukan potensi, dana yang bisa diselamatkan, uang negara yang kenaikan bisa dari diselamatkan. Pelindo ya? Iya, Itu misalnya. Pak Arief aja dia nggak pernah ngasih tahu gua juga tuh. Untuk main nambah dia nggak ngasih tahu gua. Dan susah dia bilang, ini susah ini Pak. Tapi sekali lagi yang lebih besar dari itu itu efisiensi ekonomi di logistik. Gitu. Karena Pak Arief juga merasa 24% versi Bank Dunia ini sebenarnya udah membaik sekarang. Tapi Bank Dunia diminta suruh mensurvei lagi. Dia nggak mau. Akhirnya Pelindo modalin aja dengan orang yang sama gitu aja benderanya. Dia pikir udah sekitar 14%. Jadi ada di mana ini sekarang? Di jalan tol mau masuk pelabuhan. Lantas kalau udah nyampe distributor ke remote area itu kan jadi mahal tuh. Pakai truk kecil. Jadi udah di situ dia. Ya udah nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang pelabuhan udah enggak. Dan yang terpenting lagi Indonesia didatengin kapal gede. Kapal gede itu kapal murah. Itu yang terjadi di Indonesia Timur, jadi nggak murah-murah harganya, karena kapalnya hanya kapal kecil yang mau. Ya siapa yang mau, dia bilang sandar 2 hari jadi 3 hari. Kapal kecil yang datang. Udah gitu harusnya Pelindo bisa invest crane, karena ada tenaga kerja bongkar muat, nggak Nggak bisa. invest. Akibatnya kapal yang datang yang ada crane-nya di dalam. Barangnya sedikit, lebih mahal lagi. Top lah pokoknya negara gua nih yang gitu-gituan pokoknya. Nah, maksud gua sebenarnya bisa gitu itu kalau ada yang ngeliatin detail dan mengkoordinir. Ini negara gua cerita koordinasi aja. Emang Stranas punya siapa? Nggak ada, cuma 1 orang aja ngurus gitu. Dudukin rapat, apa ininya, tentuin tiap 3 bulan dia harus ngapain, dilihat kenapa nggak terjadi,
lama-lama nyambung sendiri kok. Tapi poinnya yang dibilang itu harus menguntungkan buat semua. Iya. Kalau nggak ada untungnya nggak ada yang mau. Tapi yang tadinya bahagia jadi terganggu karena digitalisasi itu nggak akan ngomong, tenang aja, itu nggak akan berteriak dia. Karena Nggak kalau akan berteriak berteriak. baru ketahuan, Jadi oh ketahuan. ternyata kamu ya selama ini Jadi selama ini menguntungkan dia gitu gitu ya. kan, yang gitu-gitu Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya inilah. Gitu. Nah kalau ini Pak Pahala yang soal tadi satu peta tadi Hmm. terkait dengan apa ya, dengan lahan ya. Dengan lahan Bisa sawah cerita ya. nggak? Heeh, Jadi bisa. waktu itu kan kita satu petani peta hutan dengan sawit dan tambang Oke. plus penduduk kayak gitu ya. Ini kan hutannya jadinya berapa gitu, itu apa tumpang tindihnya diidentifikasi. Dan menurut Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dia melanggar wilayah hutan, berarti tinggal tentuin aja lah. Kalau dia melanggar administrasi aja ada retribusinya, tapi kalau melanggar yang tidak boleh benar-benar, itu dia bayar denda juga, tapi sesudah siklus sawitnya selesai dia harus keluar. Tetap jadi hutan, kira-kira gitu lah ya. Mhm. Pengaturannya Cipta Kerja udah lebih administratif dan menurut kita lebih praktikal. Oke. Nah, tapi di tahun ini kita lihat lagi soal kajian KPK lagi dulu 2018, ada Undang-Undang 41 yang bilang gini, tiap Pemda harus nentuin wilayah yang namanya kita bilanglah sawahnya berkelanjutan. Gitu. Oke. Ternyata ya gini, undang-undang udah ngomong itu, tapi nggak ada yang ngerjain juga, nggak ada yang pusing juga. Nah, BPS waktu itu bilang 50.000 hektar loh tiap tahun terkonversi dari sawah beririgasi jadi perumahan atau industri. Kita nih kalau jadi Pemda, ya lebih seneng dia jadi perumahan atau industri, PBB-nya lebih gede. Ya. Pemiliknya juga lebih seneng kan, harganya naik gitu kan. Mhm. Nah, padahal produk kalau ngomong makronya kan produksi padi kita gimana mau swasembada. Ya. 50.000 hektar itu kalau 1 hektar 6 ton, itu udah 300.000 ton. Kalau dia panen setahun 2 kali udah 600.000 ton. Hilang begitu saja, jangan ditanya biaya membangun irigasi, udah Ya, ya. blas hilang gitu. Nah, Tapi itu tercatat masih tetap sebagai sawah gitu masih ya? sawah, kalau di peta sih masih sawah. Karena Oh. nggak ada perlindungan dalam bentuk RT RW-nya Iya, ditentuin iya, bahwa iya, ini iya. sawah gitu kan, ini enggak. So, bebas saja. Nah, habis itu kita tulis surat, tidak ada ininya tindak lanjutnya, hanya waktu itu ke Menko Ekonomi. Menko Ekonomi mulai memetakan di 8 provinsi mana yang sawah berkelanjutan itu. Tahun berikutnya 12 provinsi. Ini kita nih bilang, kapan kelarnya? Gitu. Undang-undang itu bilang gini, supaya dia berkelanjutan, pemerintah boleh mengasih insentif atau disinsentif. Disinsentif itu melarang. Tapi nggak ada hak pemerintah melarang. Itu kan hak Ya. milik ya. Jadi yang kita lihat insentif. Harusnya yang kita bilang. Pemerintah segera memformulasikan insentifnya. Kalau ini sawah di Bekasi Timur gitu di pinggir jalan tol ini bagus irigasinya setahun bisa 3 kali. Pemerintah kasih dong insentif. Pupuk diarahkan ke sini, PBB gratis, segala macam supaya dia untung loh Ya, nyawa. ya. Nggak perlu lagi dia jualnya di perumahan gitu kan. Nah, yang itu yang sampai sekarang belum ada. Nah, dibawalah ke Renaksi Stranas tahun ini. Itulah yang kemarin ke Pak Zulhas kita ceritakan, Pak, sekarang ini udah berhenti peta memetakan. Udahlah ciptakan insentif, langsung kasih ke Pemda-Pemda yang memang Jawa Barat, Tengah, Timur, ini kan lumbungnya nih kan, 3 ini, terutama di jalur yang sawahnya irigasi kelas 1. Kalau kata orang IPB, sawah beririgasi ini dengan sawah yang dicetak baru, 10 tahun lagi baru dia bisa menandingi. Kebayang nggak kalau ini tiba-tiba dibongkar jadi perumahan gitu. Ya, ya. Kita sibuk mencetak sawah di sana sini, sementara yang hilang sekitar 50.000. Ya kan? Iya produksinya hilang Ya. dan ini sawah kelas 1 loh yang bisa ditanam 2-3 kali. Dan ini kan maksudnya kalau dikaitkan dengan dengan mimpi Pak Prabowo soal ketahanan pangan Iya. itu kan jadi krusial gitu Paling ya. nggak bisa menyumbang sebagian lah gitu ya. Sebagian dari kehilangan ini kalau berhenti aja paling nggak dia 500.000 ton gitu, dia dapat sebenarnya dari sini, kan gitu ya. Ya, ya. Hanya tinggal insentifnya aja dalam bentuk apa, kita juga bilang ya itu pemerintah pikirin lah insentifnya kayak apa. Tapi segera
jangan kebanyakan peta memetain gitu. Ini di tahun 2018 ini Ya, ya. undang-undangnya gitu sampai Nah, itu sekarang. masalahnya sebelum ini atau selama ini terjadi tumpang tindih itu karena tidak ada peta yang Tidak peta dapat. tunggal Iya, gitu. ya antara Nah, lain itu. Stranas PK sedang atau sudah melakukan itu, peta Jadi tunggal itu. peta Satu. tunggal itu sebenarnya dia berserak, kehutanan punya Oke. gitu, lantas BIG punya, tapi versi satelit. Hmm, Beberapa teman-teman NGO juga punya, hanya tidak ada yang punya nasional. Dia oke. punya katakanlah kalau WRI punya yang Papua gitu kan, Hmm, kalau Auriga punya di Kalimantan misalnya, atau Sulawesi Community Foundation punya yang Sulawesi. Ini hasil ngumpulin di lapangan ya, 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 ya. atau Eyes on Forest punya di Riau gitu. Tapi siapa yang mengumpulin ini jadi satu? Nah, Hmm, itu Seranas di situ perannya. oke. Kita dudukin BPN, KLHK, NGO, duduk, tibalah kerjaan keringetannya kan. Nah, Ini nih nyocokin koordinat, karena izin pertambangan, izin untuk hutan, IUP, dulu zaman reformasi tahun 2000, bupati boleh ngeluarin. Dikeluarinlah serampangan, nggak ada koordinatnya ada di laut, segala macam mhm, itu mhm. semua dikeluarin. Contohnya gini Hal, sebelum reformasi itu hanya 100 izin usaha pertambangan. Begitu reformasi naik jadi 10.000. Bus. Ya dia udah, makanya dia bilang IUP Itu sejalan dengan otonomi daerah secara apa gitu otonomi ya? daerah. Makanya dia bilang Oke, IUP, oke. dia bilang izin untuk pilkada. Kalau mau pilkada gue bikinin IUP nih. Iya, iya, iya. Urusan dia tumpang tindih di 5 kali juga nggak pusing orang. Ya gitu kan. Mmm, Akhirnya udah sekarang dibetulin yang tambang, clean and clear aja yang boleh, itu jadi mungkin sekitar 1.000 sekarang. Itu pun sudah digital. Nah yang kita bilang untuk One Map ini, ya karena ini. Izin itu dikeluarkan udah nggak ngelihat lagi, nggak ngelihat peta, nggak mmm, ngelihat lagi udah ada apa belum. Jadi tumpang tindih sampai 5 izin di satu lokasi itu biasa tuh. 5 izin di satu lokasi. Karena lima-limanya juga ngerjain. dan itu bisa buntutnya itu konflik lahan ya? Konflik Konflik lahan satu, tapi yang jelas yang nerbitin udah pasti minta duit. Udah pasti itu gitu kan. Karena itu. Nah, sekarang ditarik ke provinsi, ditarik lagi ke pusat. ini terkait dengan itu ya, Pak ya, online apa Iya iya, apa, cerita online submission. submission. Kan ceritanya enak kan. 2 jam di Jakarta Anda urus udah langsung keluar. Iya, heeh. Iya di Jakarta, begitu ke daerah lahannya nggak ada. Petanya nggak jadi satu. Heeh, Di heeh, heeh. sini dibilang gampang, begitu ke sana udah ada orang. Nah ini nggak sinkron. Makanya kita bilang, di semua sistem yang ribet, pasti ada yang ngambil untung. Ya ini, yang nerbitin IUP, IUP-nya palsu, koordinatnya nggak ada. Hmm, Nah teman-teman NGO dengan kehutanan, dengan BPN, itu kerjain buat itu. Jadi dulu nih IUP-nya mana? Ternyata bupatinya udah nggak ada, bukan saya Pak, gitu kan. Habis itu gimana kita tahu ini? Akhirnya kita datang juga ke mhm, mhm. perusahaannya. Anda punya izin ini mana sih dulu gitu. Ada perusahaan yang baik ngasih, Mhm, mhm, kita mhm. petain lah koordinatnya. Ada yang nggak baik nggak mau ngasih. Ya teman-teman NGO juga ya kita sewa drone aja, coba kita lihat dari atas. Yang ini udah ada. Mhm, mhm. Untuk tahu yang dibilang BIG ini bahwa sawit di Riau izinnya hanya 2,5 juta hektar. BIG bilang versi satelit itu 4 juta hektar. Mmm, Ini punya siapa yang 1,5 juta nih? Kan harus turun ke darat. ya, ya, ya. Di mana itu yang 1,5? Baru kita lihat, punya siapa nih, kan gitu Mmm, kan. Nah, ada izinnya apa enggak, diadu dengan peta hutan. Ini hutan harusnya, kan gitu oke. kan. Nah, di situlah yang Nah, kalau susahnya. sudah terjadi seperti itu, apa yang kemudian dilakukan? Sekarang ada 2, Undang-Undang Cipta Kerja bilang kenain 110A dan atau 110B, itu pasal, nomor pasalnya. Ya, Jadi kalau dulu tahun 93 itu wilayah disebut hutan, gitu, dan boleh untuk peruntukan selain hutan, dia sekarang masuk ke situ, bayar aja retribusi deh. Dulu kan dia mmm, nebang kayu kan, ya, 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 bayar ya. aja. Dah, habis itu punya dia deh. Bukan hutan lagi, gitu. Oke. 110A namanya. Nah, kalau 110B, dulu itu udah hutan dan tidak pernah peruntukan selain hutan. Ini nekat masuk ke situ, sawitnya. Oke.
Satu, bayar biaya nebang kayunya, retribusinya. Kedua, bayar dendanya. Ketiga, kalau udah siklus sawitnya selesai 25 tahun ya, sawit dari nanam sampai selesai itu, Dipulihkan lagi. keluar, pulihkan jadi hutan. Gitu kan? Jadi kan logiknya gampang Iya, aja iya. sebenarnya. Tapi di lapangan nggak gampang. Nah, itu di lapangan nggak gampang itu artinya penolakan, maksudnya dari pihak yang Nggak, teknis terkena saja. gitu, atau Teknis saja. bagaimana? Atau misalnya pemain-pemain sawit itu kan Oh iya, lumayan, saya punya 10.000, iya. nanamnya 15.000. Ya dong. Ya kan kelihatan dari bikin pabrik pengolahnya. PKS-nya kapasitas buat 15.000 hektar. Mhm, Padahal mhm. izinnya cuma 10.000 loh. Ya, ya, Kita ya. bilang pajaknya aja dikejar. Hmm. Terserah dia mau nampung sawit liar segala macam. Pokoknya kalau bikin CPO kapasitasnya sekian, lihat pajaknya. Gitu aja. Karena nanam di samping kan boleh Ya, rakyat 2 hektar. ya, ya, ya. Operasi lah, apalah, itu yang dibikin kan. Nah, jadi intinya sih kita ingin eh, petanya tuh satu, Nah, dalam arti BPN ngelihat ke ya. situ, lantas KLHK kehutanan ke situ, masyarakat juga ke situ. Kalau ada Hmm. hutan rakyat, ya disebut aja di situ hutan Ya. rakyat. Nah, itu satu peta itu sudah ada sekarang, Pak? Sudah atau masih dalam 5 provinsi, Stranas, BIG, Kehutanan, sama NGO, itu 5 provinsi udah deket 100%. Tinggal acara hmm, tagih menagih. oke. Nah, tagih menagih. Iya, iya. Kita cepet-cepet, itu 5 provinsi mulainya dari 2017 tuh. Hmm, Dari Kalteng dulu tuh. oke, oke. Kalteng, Kaltim, Sulawesi Barat, lantas Papua dan Riau. Mhm. Itu dari 2017, jadi sekitar 6 tahun. Itu baru selesai, tinggal acara tagih menagihnya. Sudah ditagih 12%. Yang nagih siapa? Dan lagi kehutanan. Oke. Itu wewenang dia Ya, ya, memang. ya, ya, ya. Yang offsite ini Heeh, dia. heeh. Udah 12% aja udah sekitar 1 triliun berapalah buat Hmm, buat kebun. Tapi tambang udah 20%. Kalau tambang nggak ada ampun. Masuk harus keluar dia. oke. Jadi nggak ada sampai habis dulu, nggak ada. Karena kalau tambang pasalnya bilang 110B langsung. Hmm. Tambang udah sekitar 500-600 miliar lah di 5 provinsi. Mau kita yang 6 ini nih. Nah, kita berharap nih, kan udah dieskalasi isunya jadi bikin satgas sawit. Hmm. Udah diketuai oleh Wamenkyu. Wah, semua ada di situ deh. Tapi kita bilang intinya tetap aja kerjaan keringetan di lapangan, Mhm, mhm. koordinatnya mana, Ya, gitu kan. ya, ya. Tetap aja itu, dan kita bilang ya terserah mau Dan bikin. agak redundant ya sebenarnya ya, Satgas sawit itu. Akhirnya kita datang ke Satgas Sawit. Karena datanya kan juga dari Stranas Datanya PK ya. sebagian dari NGO Ya, yang ya, ada ya. di Nah, Badan ini kalau Stranas. soal tumpang tindih nih, apa namanya, soal terkait dengan lahan dan sebagainya itu, kasus yang kemarin, rame di Tangsel di Tangerang lah ya, terus di Mhm. Bekasi, di apa, itu juga sebenarnya isu yang sama atau enggak, Pak? Jadi Iya soal sama, tiba-tiba ada itulah, betul. ilegal, Yep. sertifikat ilegal di laut, apa gitu. Kan harusnya BPN ngelihat di peta yang sama juga kan. Nah, inilah kita bilang selama puluhan tahun negara kita nggak punya namanya peta dasar. Jadi peta dasar tuh ininya hutan di mana, ini hutan lah yang paling Mhm, utama dulu mhm. gitu ya. Ada di mana di tiap daerah dengan rasio yang masuk di akal, misalnya 150.000 gitu, kalau di Papua sih oke lah gitu. Mhm, Tapi mhm. kalau dibawa ke Jakarta mungkin 2.500, kalau 150.000 dia nggak kelihatan. Itu kita nggak punya, dan BIG butuh 4 triliun untuk punya itu. Oke. Sampai sekarang Kalau negara lain punya? punya. Mmm. Makanya Google Maps Ini siap. seharusnya kapan ini peta dasar itu? Maksudnya ukurannya apakah zaman Orde Baru atau jadi yang disebut dasar itu Ya, jadi semenjak teknologi makin maju, oke. kalau dulu kan naik kapal Iya, 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 heeh, gini-gini heeh, kan, heeh. peta laut bikin sendiri, terus peta hutan bikin sendiri. Nah, dengan adanya BIG ini dulu Bako Surtanal ya gitu. Sebenarnya udah harus punya dia. Tapi Mmm. kan BIG ini lembaga bukan yang lembaga gede yang itu kan kantornya ini bahasa gua nih, ini gua mau hina. Kantornya di Iya, Cibinong iya, gitu, iya. anggarannya setahun cuma 600 miliar, tiba-tiba minta 4 triliun. Siapa juga yang mau ngasih kan? Iya, iya. Padahal kita bilang kalau peta dasar ada, Google Maps siap beli, semua yang aplikasi-aplikasi berbasis peta siap Siap. beli situ. Oke, oke, oke. Nah, akibatnya kita bikin sendiri, Iya, BPN iya. bikin sendiri, kehutanan sendiri,
Ada biasalah yang gitu-gituan kan mhm. top proyek juga buat mereka kan gitu dan nggak pernah ada yang dudukin bareng. Nah sekarang Mmm, udah mulai nih. Begitu Satgas Sawit udah 5 provinsi, kita usulkan 6 provinsi lain yang oke. sawitnya gede. Jambi, Sumsel, segala macam. Pergantian pemerintahan nih sekarang. Oke oke. Nah Tiba-tiba dibentuk Satgas Garuda. Ah, kita nggak tahu juga nih. Ini apa ini sebenarnya gitu ya. Kita lagi mau coba koordinasi, tapi kita Satgas bilang Garuda itu meng-cover apa? Soal sawit juga? sawit. Waduh. Jadi maksudnya bukan makin banyak orang ke atas, bukan, Heeh ke heeh. bawah yang Yang perlu, diperlukan. gitu. Ya ya Karena ya ya. mengkoordinatkan semua yang udah izinnya keluar dulu zaman reformasi Mhm awal. mhm mhm. Itu yang harus dilihat, plus yang memang ilegal, nggak ada izin nanam. Mmm. Nggak ada pengawasan segala macam kan siapa juga. Tapi kan endingnya semua kalau namanya sawit kan harus diolah. Ya ya. Emang ada orang nyayur sawit kan nggak ada, dia Mhm. pasti berkolah. Nah kita bilang, "Udah deh, sementara ini peta masih masih berproses, di Stranas sekarang kita bilang gini, semua pabrik pengolahan sawit kita mau koneksikan digital." Jadi PKS-PKS itu kan izinnya di perindustrian tuh, di Mhm Riau ada mhm. 256. Kita mau ukuran tangkinya itu digital tiap hari bisa dimonitor. Karena dari CPO itulah sebenarnya bukan soal lahan. Kita punya 10.000 dia nanam 15.000 juga kita ribet juga. Mhm mhm. Soalnya 15.000 hasilnya berapa ada di tangki itu Iya. dihitung. Itu yang jadi bisa jadi tolak ukurnya Nah, ya. kalau dia mau ngekspor kan Mhm. lewat pelabuhan laut, Ya. ada Inaport, ketahuan tuh berapa. Mhm. Kalau dia mau bikin minyak goreng gitu, minyak kita segala macam, itu diukur sampai 3 level distribusi misalnya gitu. Digital bisa bisa banget. Oke oke Intinya satu, kalau dia mau ngumpetin ketahuan, oke. masa udah tahun 2024 masih ada minyak goreng hilang kan keterlaluan. 6 ton tuh gede tuh Iya minyak iya. goreng 6 ton, itu satu truk Mhm beneran. mhm. Kok bisa hilang gitu, antara lain manifest domestik nggak ada, tracking produk nggak ada gitu kan, karena harga di luar negeri lagi mahal, ya orang sinting aja mau jual dalam negeri, ya dia keluar, kan Mmm. gitu aja kan. Ya ya ya. Karena nggak ada pengawasan digitalnya, terjadilah. Nah kita ingin nih tahun ini nih dikoneksikan. Jadi bangun platform aja, suruh ini terkoneksi tangki Ya. CPO-nya, tapi lebih besar satu yang ya orang-orang nimbun segala macam itu pasti kelihatan lah. Tapi yang lebih dituju lagi pajak penghasilan korporasi yang main sawit. Kita ingin Dirjen Pajak mencocokkan. Ini loh volume yang ditransaksikan CPO-nya. Cobalah berapa yang dilaporin pajaknya. Mmm. Karena ada kecenderungan kita pikir kalau saya ngelaporin yang berdasarkan HGU dong. Ya ya. Saya punya 10.000 masa saya catat produksi 15.000 kan brutal bener Mmm. 10.000 gitu. Nah, itu kita lihat masih ada potensi di situ gitu loh. Potensi untuk Da pajak anu, penghasilan penghasilan dari bisnis sawit. Karena kan sawit gede banget di mhm Indonesia. mhm mhm. Kita ingin itu lewat digital kan jadi, lewat digital. Ya ya Udah ya. sementara yang peta kita beresin Mhm gitu, mhm. entah sampai kapan gitu. Oke. Tapi udahlah produknya aja kita mau Mhm ambil mhm mhm. gitu. Tambang juga sama. Kalau dia nggak ada di peta berarti ilegal. Gitu aja kan. Ya ya. Gitu. Jadi ya lebih lebih koordinatif tapi ya Dan secara ini juga lebih advance ya, lebih cara anunya karena advance. melalui digital itu kan, Betul. Jadi nggak usah dipaksa-paksa dia ngelapor, nggak usah, koneksiin aja. koneksi sendiri, oke. Kalau dia nggak lapor, di pelabuhan berhenti nggak bisa ngekspor, kan gitu-gitu aja. Mhm mhm Nah mhm. itu baru tahun ini nih yang sawit nih. Ya ya. Jadi sesudah batu bara dulu dibuat begitu, sambil jalan nikel, bauksit emas, kita pikir kelapa sawit, CPO. Mmm. Gitu. Jadi nggak susah-susah hal yang dibayangin mah orang awam juga ngerti. Oke, nah ini kan Pak Pala sudah cerita banyak dan sangat, apa ya, Lapangan banget deh. lapangan banget Kayak ya tukang ya. tentang isu-isu yang Iya, iya. menjadi, wilayah garapannya Stranas PK ya, Hmm. dari soal sampah, soal satu peta ya, terus Sawah. soal sawah ya, Hmm. dan nah ini saya pengen, sebagai concluding statement di sini Pak, Hmm. ini kan tahun depan nih, ke depannya lah gitu ya, Hmm. Stranas PK ini, apa yang akan dan realistis bisa dilakukan dan kira-kira mendapat si pemerintahan Prabowo Gibran itu mendapatkan manfaat Yang dengan yang pertama dilakukan? soal peningkatan penerimaan negara. Oke. Jadi kita lihat digitalisasi ini masih bisa banget menyumbang penerimaan pajak.
PNPB. Oh, Oh, pajak beneran. oke. Jadi dari ya kayak gitu, Mm-mm. sektor sawit kalau didigitalkan kan real dia Mm-mm. Mm-mm. penerimaannya. Kita juga untuk PNBP ini kan soal batu bara, royalti ini kan PNBP. Mm-mm. Tapi kita kerja juga buat cukai rokok nih. Karena kan kita bilang semenjak rokok dinaikkan cukainya untuk yang golongan 1, akhirnya golongan 3 yang 10 ribuan sebungkus ngelebung. Yang di sini malah jadi volume besar, Ya, ya. cukainya palsu, nggak tepat gitu. Sebenarnya bisa Hmm. dikontrol pemerintah lewat tracking mesinnya ada di mana aja. Mesin tuh ada izinnya dan harus disebut loh ada di mana. Oke. Nah, kita bilang nanti kita bikin digital, ketahuan itu mesin ada di mana, memproduksi berapa. Ya kan? Kalau dia nggak ngambil cukainya, ketahuan langsung. Nah gitu, jadi ya lewat digital aja deh kita Mm, mm, nyelesainnya, kan mm. gitu ya. Nah jadi pajak, PNBP, dan cukai itu untuk penerimaan. Stranas berusaha lewat digitalisasi meningkatkan itu. Nah, tapi buat yang lain swasembada pangan, sedikit aja kita nyumbang soal lahan yang alih fungsi. Ya. Ya gitu kan, supaya berhenti dong alih fungsi. Supaya jangan keringetan nyetak sawah, sementara bocor di Hmm. alih fungsi, misalnya gitu. Nah, kita pikir yang kemarin kita ke Menkopan, kita ingin juga membantu makan Makan bergizi bergizi gratis. gratis. Makanya kita kemarin datang dengan pimpinan KPK, kita ingin mendengar sebenarnya mekanismenya kayak apa. Hmm. Kali aja ada yang bisa kita lihat untuk Ya, mengamankan gitu. ya. Sekali lagi tentunya versi digital karena se-Indonesia gitu. Misalnya, kan kita kerja untuk perbaikan NIK, Hmm. Dukcapil. Sesudah kasus IKTP Ya. 2015, dia diperbaiki sekarang dan menjadi backbone buat DTKS, buat daftar orang miskin se-Indonesia yang 100 juta orang. Itu ada keluarganya loh. PKH itu ngasih keluarga, berbasis keluarga. Jadi ada individu, ada berbasis keluarga, sekitar 100 juta orang, 10 juta keluarga gitu kan. Nah, kalau dilihat ini nih, sasarannya, ini enak. Buktinya BPJS Kesehatan pakai daftar ini loh. Hmm. Pakai daftar ini yang 100 juta orang penerima bantuan iuran kan daftar dari Kemsos ini. Ya. Dikasih 25.000 seorang untuk iurannya, kasih ke BPJS lah 25 atau 40 triliun. Ini daftar sebenarnya sejelek-jelek apapun ini Ya. lumayan. Tinggal Pemda suruh ngupdate. Nah, kita ngelihat ada peluang untuk penyasaran lebih baik gitu kan Hmm. lewat penggunaan data-data digital dari NIK. Mm-mm. Dia mengupdate terus, kalau dia meninggal langsung kehapus gitu kan. Kalau dia nikah langsung ganti gitu kan. Ya. Lantas ke DTKS gitu kan, ke BPJS Ya. dan ke program-program begini. Kita udah pernah nyoba kok Hmm. waktu zaman Covid itu dulu. Ya. Ini kita coba waktu penerimaan bansos diprotes orang tahun 2020. Orang mati kok dikasih. Rupanya nggak ngobrol dengan NIK. Kalau dia ngobrol, dia orang udah mati, udah Ya. hilang dari Udah daftar. hilang. Ya, ya, ya. Selesai tuh cerita orang mati, begitu kita suruh padankan. Tapi yang kedua sekarang, orang kaya kok dikasih. Hmm. Kayak gitu kan. Karena Pemda nggak akurat Oke. nyetornya. Dulu nyetornya 6 bulan sekali. Dulu dia miskin, lantas mantunya katakanlah tentara atau PNS, sebenarnya dia udah keluar dari status miskin. Nggak update. Bu Risma bilang, sebulan sekali gue ngupdate sekarang. Lebih bagus lagi gitu. Hmm. Nah, kelihatan waktu ngasih BPJS Kesehatan. Kita tes dia, padankan datanya dengan BKN. 100 juta orang miskin ternyata PNS-nya banyak. Hmm. Ini nggak boleh nerima bantuan Ya, kan? ya, ya. Nah, itu keluar lah. Hmm. Kita padankan dengan prakerja. Dia udah dapat bantuan prakerja. Kok masih dapat bansos? Dikeluarin lagi. Keluarin. Oke, Tapi oke. yang paling dahsyat sih, yang ke Kumham itu, yang beneficial owner. Hmm. Pengendali perusahaan. Wah, 10.000 orang diklaim pengendali perusahaan, padahal nerima bansos ini. Kita pikir nih keterlaluan minjem namanya nih. Ya, kita bilang sih, Stranas berusaha ngelihat sesuatu yang jalan gitu ya, Hmm. tapi cirinya selalu itu. Dia Digitalisasi. digitalisasi Ya. dan dia selalu melibatkan lebih dari satu instansi. Hmm. Makanya Stranas selalu perlu mendekat ke Menko-Menko ini, gitu Ya, ya. ya, ya. Ya kita upayakan supaya Menko juga kita ada perkuatan gitu loh. Mm-mm. Koordinasi kan di Menko ada, di kita teknisnya gitu ya, jadi ada perkuatannya. Ya.
tentunya nggak semua bisa selesai, nggak lah. Ngapain Stranas di sini masih ada korupsi, situ-situ juga. Oh, kita dibilang fokusnya cuma 3 loh, gitu kan. Karena ya itu Indonesia kan banyak banget. Hanya kita bilang sih, modelnya udah baik, Ya, cuma kurang luas saja oke. gitu. Kita ingin banget ngambil, banyak hal gitu, tapi yang kita pikir masyarakat perlu ini, kita bukan betulin sistem saja. Hmm. Harus yang ada pencegahan korupsinya Ya, gitu. Jadi ya, kita nggak ya. bisa, itu masih berantakan tuh, yang nggak ada korupsinya mau ngapain juga. Harus ada korupsinya, Ya, ya. supaya Dengan kelihatan pencegahannya. sesuai dengan ininya lah Iya, ya, Stranas PK kan itu pencegahan iya, korupsi gitu. iya. Oke, terima kasih Pak Pahala atas obrolannya dan cerita-ceritanya yang saya kira perlu untuk kita lihat Iya, iya. bagaimana detailnya dan harapan kita ini akan berlanjut dan berkembang lah ya ke depannya. Harusnya sih ya, ini ada perpresnya, Hal, ini Ya, punya ya, presiden nih sebenarnya nih. makanya Jadi itu kita butuh bilang, ya kalau mau butuh digedein siap, butuh gitu kan. kekuatan dari atas yang Betul, punya fungsi komitmen. menggetok gitu ya. Kalau dibilang kita concern sama korupsi, bantu aja Stranas lebih gede. Ya, As itu simple as that, betul, betul. gitu ya. Oke, terima kasih Pak Thank you, Pahala. thank you. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.